Dulu waktu saya kecil, sebelum saya berangkat sekolah, biasanya tuh saya nonton kartun kesayangan saya, ya, yaitu SpongeBob SquarePants. Waktu lagi asik-asiknya nonton SpongeBob, tiba-tiba ada iklan nih. Nani you feel white. Nah, waktu saya kecil kan saya nggak ngerti apa-apa kan, dan menurut saya itu ganggu. Nah, setelah saya remaja, ternyata tuh saya malah cari iklan tadi. Kenapa? Karena tuh saya merasakan kayak butuh gitu loh, produk-produk yang mencerahkan kulit, produk-produk meninggikan badan, menurunkan berat badan. Nah, ternyata iklan tersebut mampu nih meracuni dan mencekoki saya bahwa kecantikan tuh ada standarnya, yaitu kayak yang ada di bintang iklan. Mereka berkulit cerah, mereka tinggi, mereka ramping, beda kayak sama saya. Karena kulit saya itu berwarna, terus saya nggak terlalu tinggi, dan saya itu agak berisi, beda dengan bintang iklannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dan membahas hal yang terkait dengan cerita saya tadi. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman tuh pernah mengalami hal ini. Apa itu? Yaitu insecurity. Insecure adalah perasaan di mana seseorang tuh merasa dirinya tidak aman karena dia merasa khawatir, malu, tidak percaya diri, dan membandingkan kehidupan dia dengan orang lain. Nah, penyebab insecure itu apa aja? Yang pertama, mungkin tanpa disadari bahwa peran media sosial itu membawa dampak yang luar biasa kepada diri kita. Nah, karena media sosial tadi, contohnya Instagram, biasanya postingan-postingan yang ada di Instagram ini menunjukkan kebahagiaan, momen-momen terbaik, dan tanpa kita sadari itu menjadi bahan pembanding diri kita dengan postingan tersebut nih. Contohnya kayak misalkan habis melihat postingan siapa, kita merasa bahwa diri kita tuh kurang, fisik kita kurang ini, kita kurang itu, gara-gara kita terlalu melihat postingan yang ada di Instagram. Kemudian yang membuat rasa insecure itu muncul adalah rasa traumatik. Kenapa nih rasa traumatik? Pernah nggak sih teman-teman berdialog dengan diri sendiri bahwa saya gendut, saya kurus, saya hitam, saya kusam, saya nggak punya teman, nggak ada yang mau temenan sama saya karena saya kurang lah. Nah, ternyata dialog-dialog itu menemani keinsecurean kita. Dialog tersebut dinamakan critical inner voice. Critical inner voice, menurut seorang psikolog sekaligus peneliti, Dr. Lisa Firestone, beliau menyatakan bahwa critical inner voice ini terbentuk karena pengalaman masa lampau yang menyedihkan atau menyakitkan. Contohnya nih, saat seseorang anak dimarahi oleh orang tuanya dengan kata-kata yang merusak mental seperti goblok, seperti malas, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, kata-kata ini akan tersimpan di benak dan pola pikir anak tersebut, dan ternyata pola pikir yang destruktif ini akan terbawa saat dia tumbuh dan berkembang. Penyebab yang ketiga menurut saya adalah overthinking. Saya punya pengalaman nih terkait insecure karena overthinking. Ini terjadi waktu saya kelas 3 SMA, lagi ribet-ribetnya mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi, ujian sekolah, ujian praktek. Pokoknya banyak sekali di kelas 3 tuh rintangan dan halangan. Nah, saya merasa diri saya itu masih kurang nih semangat belajarnya, masih kurang penguasaan materi-materinya. Kemudian saya membandingkan dengan teman-teman saya yang udah mulai rajin les, mulai rajin mengerjakan soal, mereka ke kafe-kafe buat nulis-nulis catatan-catatan dengan spidol warna-warni. Saya tuh merasa bahwa belajar saya kurang. Kemudian saya berusaha untuk mengejar belajar mereka, kayak mengikuti style belajar mereka. Ternyata ini nggak sesuai dengan saya dan membuat saya semakin tidak fokus, semakin tertekan, dan itu tadi pikiran saya kemana-mana dan tidak ada
hal yang bisa saya lakukan dengan baik saat itu. Gara-gara overthinking membuat saya insecure dan membuat saya stres dan panik. Bersyukur saya mampu melewati fase keinsecurean saya dengan selamat, karena insecure ini memiliki dampak negatif apabila terjadi dalam waktu yang lama, yang relatif lama gitu ya, dan bisa mengubah sikap kita, seperti kita mudah panik, depresi, stres, tertekan, selalu merasa tidak puas dengan diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh bisa termotivasi. Nah, ada nih kasus yang menurut saya sedikit memprihatinkan, yaitu bunuh diri gara-gara rasa insecure. Nah, ini terjadi di tahun 2019, di mana seorang aktris sekaligus selebritis asal Korea Selatan yang bernama Sulli, dia bunuh diri gara-gara rasa insecure. Sulli ini muncul gara-gara komen-komen haters yang berada di Instagram. Nah, karena kita tahu bahwa dampak insecure itu berbahaya bagi kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus mencintai apa yang telah diciptakan Tuhan dalam diri kita, keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur atas proses-proses yang kita lalui dalam hidup kita. Kita harus menghargai setiap proses itu. Yang ketiga, kita harus menjadikan orang lain atau perbedaan yang kita miliki dengan orang lain itu sebagai motivasi pembanding agar kita menjadi lebih baik. Terima kasih.